menjadi suami dan ayah, dia tidak akan lepas daripada siksaanku kecuali dia telah selesai tanggung jawabnya sebagai sang ayah atau sebagai sang suami, sehingga didobelkan, diduplikatkan dosa-dosa si anak tersebut dan istrinya tersebut, dan kemudian ditimbangkan dengan amal kebaikan si orang ini. Tentunya 5:1, 6:1, 7:1, ya tentunya lebih banyak yang 7 para hadirin. Akhirnya ya Allah, tentunya dosa yang telah kami duplikatkan lebih banyak daripada amal ini orang. Akhirnya kata Allah, "Adkhilhum jami'an ilal nar", masukkan mereka ke dalam api neraka. Ini yang kita takutkan. Nah, kenapa? Karena dia tidak peduli dengan perkiraan anak-anaknya atau dengan pendidikan anak-anaknya, tidak peduli dengan pendidikan istrinya. Makanya wajib kita jangan hanya memikirkan kita sendiri. Istrimu harus tahu tentang ayat, istrimu harus tahu tentang Al-Quran, istrimu harus minimal tentang kewajiban tahu, wudhu tahu, najis tahu, sholat tahu, Fatihah wajib tahu. Nah, ini di akhir zaman yang tidak pernah kita pikirkan tentang hal ini. Yang kita pikirkan anak kita sekolah, anak kita menjadi pejabat, anak kita menjadi konglomerat, anak kita menjadi orang-orang kaya. Jangan. Bentar lagi kita akan meninggal dunia. Kalau belum percaya, antum ziarah deh. Pagi-pagi makanya si sunnah kita ziarah 100 kali minimal. Kenapa? Untuk minimal kali tanya sama mereka ini, seandainya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira Pak, Bu, teman, sahabatku, nasihat apa yang kalian akan nasihatkan kepadaku? Apakah umat menjadi orang suksesnya, numpuk harta banyak mungkin, tumpuk duit sebanyak mungkin? Enggak, pasti mereka seandainya bisa berbicara dengan kita. Nah, takut nerakanya Allah. Nah, ibadahlah, tuntutlah ilmu agama. Pasti lisan halnya mereka akan berkata seperti itu. Maka kita kembali kepada tema pertama. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Maka daripada itu kita masuk masjid lebih sering. Ayo upaya lebih sering daripada masuk pasar. Kecuali kalau kita menjadi orang pedagang, gimana juga pedagang di pasar? Ya nggak apa-apa. Nabi juga masuk pasar, sahabat juga masuk pasar, tapi baca doa. Baca doa. Alhamdulillah nasyukron wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaannya sebelum kita belajar doa ini, kenapa sering masjid menjadi tempat yang paling disayang oleh Allah? Oleh Allah wajar. Karena tempat paling tempat ibadah, tempat sujud, tempat ngaji, tempat sholat. Ya. Tapi kenapa sih? Kenapa kok pasar itu menjadi tempat yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah? Iya, jawabannya adalah karena di situ terjadi penipuan yang paling banyak, terjadi pertengkaran di mana-mana. Kadang di pasar, ya kan, terjadi penipuan, terjadi huru-hara, terjadi keributan, terjadi kebohongan di pasar. Maka kalau kita masuk pasar, baca doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut bi yadihi khairu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk pasar kemudian membaca doa ini 4 kali saja. 4 kali saja membaca doa ini, maka keluar dia dari pasar, Allah angkat derajatnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Bayangkan. Makanya salah satu sahabat setiap sholat duha di masjid nih, sholat subuh berjamaah dan sholat duha, sholat isyraq, dan kemudian setelah sholat duha dia masuk pasar. Abu Dharin kalau nggak salah, dia keluar lagi, nggak belanja, nggak apa-apa, hanya masuk pasar keluar lagi. Salah satu muridnya atau salah satu temannya dan sahabatnya tanya, fulan bin fulan, saya lihat setiap pagi ente rutin dari masjid jadi masuk pasar keluar lagi, dan ente nggak bawa apa-apa. Ente gak berniaga, ente gak berdagang, ente gak belanja. Ada apa? Iya, aku itu hanya kepengen mendapatkan pahala pengampunan dari Allah, pahala pengampunan dosa dari Allah dan rahmat dari Allah SWT. Aku masuk pasar hanya kepengen baca doa yang dari Rasulullah SAW. Syahadu la ilaha illallah sampai akhir doa itu 4 kali saya keluar lagi. Saya gak ada niatan apa-apa, hanya melahap ataupun mengambil pahala tersebut. Subhanallah. Maka daripada itu, ayolah kita masuk pasar baca doa. Semuanya ada resep dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin bahagia, jadikanlah Nabi Muhammad sudut tauladanmu, tingkah lakumu Muhammadi, tingkah tidurmu Muhammadi, makanmu Muhammadi. Apa itu Rasul Muhammadi? Sifat Nabi Muhammad. Terkala tidur kita doakan, terkala kita makan sifat Nabi Muhammad, terkala kita bicara sifat Nabi Muhammad. Maka sering mengingatkan satu sama lain. Walaupun di antara kita masih belum sempurna, apalagi santri. Ya, aib santri tidur ke arah kiri, aib santri tidur tanpa wudu, aib santri tidur sebelum sholat 2 rakaat, aib minimal sholat taubat. Doa, amalkan. Kalau kau
tidak mengamalkan, siapa lagi yang akan mengamalkan? Terkadang keluar, jangan khoyal. Oh, saya ini mau belajar dulu, mau hafal alfiyah dulu, mau hafal subat dulu, mau hafal